Dan lucunya, kenapa saya nggak bisa ketawa, para pejabat polisi dan tentara mungkin dan Ramil dan Kapolsek ini, ada beberapa tentara ngambil videonya juga, nanti kita coba tayangkan juga. Itu memberi nasihat pada perempuan-perempuan muda cantik-cantik ini, bahenol-bahenol ini, untuk tetap menjaga jarak. sorry, saya nggak tahan, susah nahan ketawa. Untuk mereka menjaga jarak, ya kan, dan harus membawa hand sanitizer, jangan lepas masker. Bayangkan, Anda bisa bayangkan nggak orang kerja seperti itu yang kita tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara, mohon maaf saya nggak tahan ketawa. Pagi ini saya buka video, kiriman video dari salah satu grup pertemanan yang saya ikuti. Nanti videonya mungkin ditayangkan sebentar ya. Video ini tentang suasana di sebuah klub malam yang kita langsung paham, nggak usah melakukan investigasi gitu kan, nggak usah jadi jurnalis yang sangat serius. Namanya klub malam, ya sudahlah, namanya klub malam, ada perempuan-perempuan cantik nih ya, mohon maaf ya, nanti mungkin dihindarin juga. Ih, seru ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Perempuan-perempuan cantik dengan baju-baju yang memang bajunya rok panjang, tapi semuanya pakai tank top ya, tali-tali doang, buah dada kemana-mana. Mereka duduk rapi, saudara, di bangku sofa panjang berwarna merah, rapi gitu, rapi. Kemudian di sebelahnya ada garis silang berwarna kuning, artinya orang tidak boleh duduk di sebelahnya. Sebelahnya kosong, ada silang lagi dan sebagainya. Dan yang lucu lagi, di video ini ada beberapa pejabat polisi dan tentara, kayaknya level dan Ramil dan Kapolsek. Lalu ada beberapa, kalau lihat pakaiannya ini, petugas penjaga adat ya, yang di Bali disebut pecalang atau pacalang ya. Ciri khas mereka pakai ikat kepala Bali, kemudian mereka pakai kain kotak-kotak yang kayak catur itu. Jadi ini sudah hampir bisa dipastikan ini di Bali. Dan lucunya, kenapa saya nggak bisa ketawa, para pejabat polisi dan tentara mungkin dan Ramil dan Kapolsek ini, ada beberapa tentara ngambil videonya juga, nanti kita coba tayangkan juga. Itu memberi nasihat pada perempuan-perempuan muda cantik-cantik ini, bahenol-bahenol ini, untuk tetap menjaga jarak. Sorry, saya nggak tahan, susah nahan ketawa. Untuk mereka menjaga jarak, ya kan, dan harus membawa hand sanitizer, jangan lepas masker. Bayangkan, Anda bisa bayangkan nggak orang kerja seperti itu yang kita tahu? Anda bisa bayangkan nggak ada laki-laki iseng, hidung belang, pergi meninggalkan anak, istri, keluarganya, ya kan, menyiapkan uang, datang ke tempat itu untuk duduk berjauh-jauhan. Ada silang kuning di sebelahnya. Kamu namanya siapa, Dek? Oh, kamu cantik ya, manis ya. Ini dan Ramil atau mungkin Kapolsek mengatakan, adik-adik jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, dan gunakan hand sanitizer. Nanti kalau bersentuhan setelah selesai jangan lupa pakai hand sanitizer. Allahu Akbar, ini dagelan model apa cuma ada di negeri tercinta Indonesia Raya yang gemari Pahloh Jinawi, untean jambut katulistiwa. Allahu Akbar. Yang gini saudara, yang saya mau bilang, semua orang tahu ini tempat apa. Ini tempat laki-laki datang mau ngapain, ya kan? Mungkin dengan dalih pariwisata lah segala macam, mereka ada tulisan mungkin di dinding dilarang melakukan prostitusi dan sebagainya. Tapi kita tahu itu semua belgedes tahu belgedes kan? Belgedes, omong kosong saja. Nyaris tidak mungkin tempat seperti ini orang tidak berdekatan. Dan mohon maaf dengan segala hormat, bukan sangat mustahil, nah gitu ya, maksudnya
bukan mustahil, bahkan sangat mungkin terjadi mereka akan masuk kamar dan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan laki dan perempuan yang tidak terikat oleh ijab kabul pernikahan yang sah. Anda bisa bayangkan nggak? Itu terjadi, dan sebelumnya mereka dikumpulkan oleh pejabat polisi dan tentara, diberi briefing, tolong jaga jarak, jangan lepas masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Aduh. Pertama, ini dagelan yang sungguh-sungguh sangat tidak lucu, walaupun tadi di awal-awal saya ketawa ngakak, susah menahan tawa saya. Tapi yang paling penting adalah saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat salah. Orang laki-laki ini bernama Habib Rizik Syihab, ya, HRS, yang oleh polisi diganti menjadi MRS, Muhammad Rizik Syihab, untuk menghindari rasa takzim dan hormat kepada ulama yang juga cucu baginda Rasulullah SAW, yang kemudian dengan sangat memprihatinkan, mengecewakan, diikuti oleh Komnas HAM, ya. Komnas HAM dalam laporannya terhadap kisah pembunuhan yang kalau kata Munarman, Sekretaris Umum FPI sebelum dibubarkan, pembantaian 6 anak muda oleh aparat, oleh petugas kepolisian. Komnas HAM pun ikut menyebut MRS, diulang-ulang dalam laporannya, MRS Muhammad Rizik Syihab, MRS Muhammad Rizik Syihab. Ya. Habib Rizik Syihab ini tidak punya salah. Kalaupun dianggap salah, yaitu kesalahannya melanggar prokes, protokol kesehatan. Di Petamburan, di Megamendung, kemudian disebut lagi di Tebet ketika acara Maulid yang kemarin Habib Al-Walid Sayyidil Walid baru saja wafat. Itu kesalahannya, dan Habib sudah membayar denda 50 juta kepada pemerintah Provinsi DKI, khususnya pemerintah Kota Jakarta Pusat. Habib sudah ditahan, bahkan sebelum itu dilakukan pengintaian surveillance yang tidak diketahui oleh para laskar itu siapa pelakunya, sampai besok siangnya Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menyatakan mereka dibunuh oleh polisi. Bayangkan saudara, kepada seorang Habib Rizik Syihab diterapkan hukum yang sangat keras, bahkan zalim. Kalau kita bicara jujur soal hukum, tidak ada alasan sedikit pun untuk melakukan penguntitan yang akhirnya berbuntut tewasnya 6 anak muda di tangan polisi, aparat pemerintah yang gajinya, fasilitasnya, pakaiannya, kendaraannya, senjatanya, pentungannya, semuanya dibayar oleh pajak rakyat, termasuk oleh ke-6 anak muda tadi. Inilah potret hukum di negeri Indonesia. Bagaimana hukum digunakan oleh penguasa untuk membungkam, bahkan untuk menghabisi lawan-lawan politiknya, untuk membungkam, memberangus orang-orang yang kritis, yang memberikan masukan, yang memberikan kritikan, yang memberikan saran-saran perbaikan untuk negeri tercinta ini. Ini kisah yang benar-benar dagelan. Saya menyebutnya dagelan yang sungguh-sungguh memuakkan. Saya kira Pak Kapolres, Pak Dan Ramil ini tahu betul apa pekerjaan perempuan-perempuan muda cantik-cantik nolep ini di tempat seperti itu, dan bagaimana cara bekerja mereka pasti paham betul. Kalau tentang prokes ini benar-benar diterapkan, tidak ada ini briefing seperti ini. Yang ada mereka ditangkap karena mereka pasti bersentuhan, ya, pasti berdekatan, bersentuhan, dan mohon maaf, sangat bukan mustahil mereka masuk kamar dan melakukan hubungan yang tidak mungkin dilakukan jarak jauh, apalagi dengan webinar. Tidak mungkin. Laki-laki iseng, laki-laki hidung belang, laki-laki yang tidak punya kesetiaan pada keluarga, anak istri itu datang ke tempat itu untuk ngapain? Udahlah. Saya bilang tadi, nggak perlu menjadi jurnalis investigasi yang top, yang serius, yang mempertaruhkan nyawanya. Tidak perlu. Semua orang paham itu. Satpam tukang parkir di depan, pasti depan itu ada orang yang ngurus kendaraan, itu pasti tahu mereka di dalam ngapain. Itu pasti terjadi pelanggaran prokes. Wahai penguasa, berlaku adillah kalian, berlaku adillah kalian. Semua orang berbicara salahnya Habib Rizik Syihab itu apa? Apa salahnya?
sehingga kalian harus zalimi begitu rupa. Bahkan bukan mustahil kejadian di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek itu pun yang diincar adalah mobil Habib Rizik Syihab. Bukan mustahil semuanya bisa terjadi di negeri seperti ini sekarang ini. Betapa hukum kalian putar balikan, kalian justru jadikan sebagai sarana untuk membungkam, memberangus, bahkan menghabisi lawan-lawan politik junjungan kalian. Takutlah kalian kepada Allah. Kekuasaan tidak pernah lama. Hidup pun yang kalian bangga-banggakan akan mati. Kekuasaan jabatan yang kalian pegang akan selesai. Dan kalau kalian orang-orang berpancasila, kalau kalian orang-orang yang beragama, pasti kalian semua mengenal konsep akhirat, yang di situ ada pertanggungjawabannya, yang kalian tidak bisa mungkir, tidak bisa menolak, tidak bisa menyuruh anak buah, tidak bisa menyogok hakim dan sebagainya, karena mahkamah Allah, mahkamah yang sangat adil. Sampai kapan kalian mempermainkan hukum? Laki-laki bernama Habib Rizik Syihab ini bukan penjahat, bukan koruptor bansos, yang justru ketika musibah bertubi-tubi di seluruh sentero Indonesia, anak-anak buahnya, orang-orang yang mencintainya, murid-muridnya datang di garda depan pertama melakukan pertolongan pada para korban bencana banjir, gempa bumi, kebakaran, longsor, dan sebagainya dan seterusnya. Dan kalian dengan zalim wahai PPATK memblokir semua rekening yang terkait dengan FPI, Habib Rizik, anak-anaknya, Hilmi, orang-orang yang bersimpati dengan perjuangan mereka memberikan bantuan-bantuan sosial. Semua kalian blokir, tidak kurang dari 69 rekening. Bahkan rekening Munarman pun yang untuk mengobati ibunya yang sakit kalian blokir dengan dalih mereka terkait dengan FPI. Saya mau tanya, apakah kalian juga memblokir rekening orang-orang yang terkait dengan Juliari Peter Batubara, Mensos Menteri Sosial yang menyolong bantuan sosial, merampok bantuan sosial? Apakah kalian juga membekukan rekening PDIP? Apakah kalian juga membekukan rekening ketua umumnya, sekjennya PDIP-nya, semua anggota dewan, karena mereka semua terafiliasi dengan Julian Peter Batubara? Apakah kalian juga memblokir rekening anak, istrinya, tetangga, ponakannya, sopirnya, pembantunya, karena mereka terafiliasi? Kan tidak. Semua tidak kalian lakukan karena orang-orang itu ada dari pihak penguasa dan orang-orang itu tidak terafiliasi dengan Habib Rizik Syihab dan FPI. Ini dagelan, saudara. Briefing semacam ini bukan cuma tidak lucu, tapi menunjukkan betapa hukum kalian lakukan, tegakkan dengan sesuka-suka kalian. Stop. Tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada jabatan yang abadi, dan kalian semua akan mati. Oke, gitu dari saya, Edi Mulyadi untuk Forum News Network FMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.